Selamat datang di pembelajaran tematik kelas 5 tema 8 subtema 1 pembelajaran 3 mengenai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin berdoanya. Silakan. Baik teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apakah di kelas 5 ini ada yang tidak berangkat? Ada Bu, Bintang. Karena Baik, marilah kita doakan teman kita agar lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Nah, sebelumnya Ibu akan share screen materi di Zoom ya. Tunggu sebentar. Apakah sudah terlihat? sudah, Ibu. Sudah, Bu. Materi kita hari ini yaitu membahas tentang keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu untuk mengidentifikasikan keberagaman sosial budaya masyarakat. Yang kedua, melalui kegiatan bermain peran, peserta didik mampu untuk menunjukkan sikap toleransi yang dapat dilakukan dalam keberagaman sosial budaya masyarakat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, peserta didik mampu untuk menunjukkan kegiatan masyarakat. Ibu ingin menjelaskan apa saja materi yang akan kita pelajari, yaitu ada keragaman. Nah, pada keragaman ini terdapat bentuk-bentuk dari keragaman itu sendiri, yaitu ada bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, tari daerah, instrumen musik daerah, dan makanan daerah. Ibu ingin bertanya kepada kalian, mengapa di Indonesia terdapat keragaman? Izin menjawab, Bu. Baik, silakan. Karena di Indonesia itu terdiri atas banyaknya suku bangsa, agama, ras, dan juga budaya, Bu. Dan hal itu menjadikan negara Indonesia memiliki keragaman, Bu. Benar sekali. Nah, kita akan membahas materi keragaman terlebih dahulu. Nah, di sini ada pengertian dari keragaman itu sendiri, yaitu merupakan suatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, agama, ras, serta budaya. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Adanya keragaman di Indonesia menjadi modal persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini ada pun bentuk-bentuk dari keragaman itu sendiri, yaitu ada bahasa daerah, rumah adat,
pakaian adat, tari daerah, instrumen musik daerah, dan makanan daerah. Sebelum kita menuju penjelasan dari bentuk-bentuk keragaman, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu yang terdiri dari satu kelompok 2 orang ya. Yang kelompok pertama ada Adit dan Rini, kelompok kedua ada Elvita dan Ayu, dan yang kelompok ketiga ada Santi dan Elisna. Nah, kita akan menuju pokok pembahasan pertama, yaitu dari bahasa daerah. Sebelumnya, tolong sebutkan apa saja bahasa yang ada di Indonesia. Izin menjawab, Bu. Silahkan. Ada bahasa Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Minahasa, Madura, dan Abun, Ibu. Betul. Nah, bahasa daerah itu bisa menjadi bahasa kedua ya dari setelah bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Nah, selain digunakan sebagai bahasa nasional, di Indonesia juga terdapat bahasa daerah yang tersebar di 34 provinsi. Nah, di Indonesia juga terdapat perbedaan bahasa ya, kalau kita menemukan misalnya teman kita mempunyai perbedaan bahasa. Nah, jika kita memiliki teman yang memiliki bahasa berbeda, bagaimana sikap kalian dalam menghadapi perbedaan itu? Coba Santi. Izin menjawab, Bu. Saya akan menghargai perbedaan itu agar terciptanya lingkungan yang rukun. Bagus sekali. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumah adat. Nah, rumah adat itu umumnya memiliki nama dan karakteristik bangunan yang khas. Nah, di Indonesia juga terdapat rumah adat yang tersebar di 34 provinsi. Contohnya yaitu ada Rumah Kebaya dari DKI Jakarta, Rumah Keraton Kasepuhan Cirebon dari Jawa Barat, ada Rumah Joglo dari Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Rumah Gadang dari Sumatera Barat, dan Rumah Honai dari Papua. Selanjutnya kita akan membahas pakaian adat. Nah, di sini pakaian adat itu menunjukkan identitas suatu suku bangsa. Di beberapa wilayah, pakaian adat itu masih digunakan dalam upacara, misalnya itu dalam pernikahan dan upacara lainnya. Nah, contoh dari pakaian adat itu diantaranya ada jas tutup dan daster dari DKI Jakarta yang berasal dari Betawi dan Jawa Barat. Ada baju beskap dan belangkong dari Jawa Tengah, ada baju beluk belanga dan blitar dari Riau, dan ada baju ulos dari Sumatera Utara. Selanjutnya ini ada tari daerah. Nah, tari daerah itu sendiri merupakan hasil karya seni tari yang tumbuh dan berkembang di suatu daerah. Di setiap tari daerah memiliki karakteristik gerak yang berbeda dengan sajian tari daerah lainnya. Contoh dari yang ada di Indonesia diantaranya ada tari budaya dari Yogyakarta, ada tari saman dari Aceh, ada tari serampang baluse dan manduda dari Sumatera Utara, ada tari perang dan sanggi dari Papua, dan ada maengket dari Sulawesi Utara. Nah, selanjutnya kita akan membahas instrumen musik daerah. Sebelumnya, sebutkan instrumen musik daerah yang ada di Indonesia. Izin menjawab, Bu.
Ada gamelan dari Yogyakarta, Jawa Tengah, angklung dan kecapi dari Jawa Barat, babon dan gerdek dari Kalimantan, kolintang dari Sulawesi Utara, tifa dari Maluku, dan gambus dari Riau, Bu. Bagus sekali. Nah, pada sajian tari daerah itu umumnya diiringi dengan instrumen musik. Nah, penggunaan iringan musik itu dimaksudkan untuk menghidupkan karakter tari dan menjelaskan kontinuitas gerak tari yang dibawakan. Nah, kalau tidak ada instrumen musik itu, tari daerah yang dibawakan pastinya akan menjadi tidak menarik bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, instrumen musik itu perlu untuk pelaksanaan tari daerah itu sendiri. Nah, selanjutnya ada makanan daerah. Tempat-tempat wisata dari berbagai daerah umumnya itu dilengkapi dengan pasar makanan. Pasar tersebut menyediakan berbagai makanan khas dari daerah yang dikunjungi untuk dijadikan oleh-oleh. Nah, contohnya makanan daerah yang sering kita jumpai yaitu ada gudeg dan bakpia dari Yogyakarta, ada empek-empek dari Palembang, ada rendang dari Padang, ada rujak cingur dari Surabaya, dan ada kue sagu dari Papua. Nah, pada materi ini Ibu bertanya kepada kalian, bagaimana jika makanan daerah kita diklaim oleh negara lain? Sikap kalian terhadap permasalahan itu seperti apa? Coba Menjawab, Bu. Oh iya, silahkan. Menurut saya, Bu, seharusnya negara lain tidak boleh secara sengaja mengakui makanan daerah Indonesia, dan sikap saya adalah mempelajari serta mempertunjukkan budaya kita supaya budaya kita tidak hilang dan diklaim oleh negara lain. Ya, bagus sekali. Nah, mengapa kita harus mengakui bahwa makanan atau budaya lain itu hak milik kita itu karena sudah ada sejak nenek moyang kita. Nah, dan Ibu akan menambahkan sedikit jawaban dari Elvita ya. Belakangan ini kan sosial media digemparkan oleh berita di mana budaya kita diklaim oleh negara lain. Nah, contohnya saja dari makanan kita yaitu rendang yang diklaim oleh negara tetangga kita. Namun dalam menyampaikan pendapat atau kritikan itu seharusnya kita seharusnya kritikan kita itu harus yang membangun dan tidak ada paksaan atau menjelekan dari negara itu sendiri. Nah, adapun upaya kita untuk mempertahankan budaya, yaitu mengenalkan budaya ke dunia internasional. Misalnya anak-anak membawakan tari daerah, lalu anak-anak nanti bisa merekamnya dan mengunggahnya di laman YouTube. Nah, itu bisa menjadi solusi untuk mengenalkan budaya kita ke dunia internasional. Lalu tidak melupakan budaya sendiri dan menjaga serta melestarikan budaya kita. Nah, Ibu sudah membagi kelompok untuk kelas kalian. Mohon dikerjakan diskusi kelompok ini dan Ibu akan memberikan waktu 20 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Nah, diskusi dimulai dari sekarang ya. Baik, Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk mempresentasikan jawabannya. Silakan
kelompok ini untuk menjawabnya. Baik, Bu, izin menjawab pertanyaan. Nomor 1, keragaman adalah suatu kondisi masyarakat. Nomor 2, tidak memandang budaya tinggi, budaya sendiri, dan memandang rendah budaya lain. Menghormati budaya suku lain dengan mengapresiasi budaya dan mempelajarinya, serta memandang semua budaya yang ada sebagai budaya nasional yang perlu untuk sama-sama kita jaga dan hormati. Dan nomor yang ketiga, tari bedaya, saman, dan maengket. Hebat sekali, Ridit. Nah, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, karena materi pada pembelajaran hari ini telah selesai, apakah anak-anak dapat memahami materi kita hari ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Sebelum kita menuju akhir pembelajaran, Ibu akan menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini. Nah, dengan banyaknya keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, itu mengajarkan kita untuk menyadari akan kebesaran Allah SWT atas ciptaannya dan menjadikan itu sebagai kekayaan di Indonesia. Nah, selain itu, masing-masing suku juga memiliki keberagamannya masing-masing, baik dari bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, tari daerah, instrumen musik daerah, dan makanan daerah. Maka dari itu, di tengah kehidupan yang beragam ini, hendaknya kita senantiasa untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berhubung waktu kelas kita hampir habis, kita akhiri pembelajaran untuk hari ini. Untuk ketua kelas dipersilakan memimpin doa penutup. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.